mencari-cari kesalahan dia sampai hari ini. Saat pun dia berbuat baik, di saat dia menolong, di saat dia menyembuhkan, di saat dia memberi, semua dituduh jahat kepada Yesus. Walaupun dia berbuat mujizat, tetap orang bilang dia itu jahat, sehingga dia harus menjadi korban tebusan yang sempurna bagi Allah. Ya, mungkin itu dia teman saja. Silakan kalau mau. Silakan, Kristen yang lainnya ada lagi? Biar saya nanti langsung nanggung-nanggung aja. Silakan Bang Mantul. Dibuka mainnya Bang Mantul. Ya lanjut aja Bang, ini saya pernah berdiskusi tentang ini dan penjelasannya sangat panjang sebenarnya. Jadi saya diam aja dulu. Silakan Pak Sugi. Sudah. Kalau nggak ada sudah. Jadi gini, saya tertarik kepada Pak Sugi lagi. Ya, karena iblis ini biar kalah, makanya Yesus itu mati dibangkitkan. Nah ini keliru. Justru kalau Yesus mati, menang iblis. Sekarang kronologinya kan gini. Kenapa iblis ini sakit hati ke para nabi? Karena semua para nabi itu diutus oleh Tuhan mengenal Tuhan yang esa. Semuanya. Karena pintu surga ini harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Kalau dalam Islam itu Fusilat ayat 30. Kalau kata Yesus Yohanes 17:3. Pasti kan marah iblis. Makanya iblis ini sangat semangat ingin membunuh Yesus. Justru kalau dia Yesus itu mati, menang iblis. Buktinya, ya setelah Yesus tidak ada, maka benar-benar rusak ajaran Yesus itu. Tapi tersebar ke seluruh dunia. Apa? Tuhan itu tidak esa lagi. Paling Pak Suki tetap mentuhankan Allah. Kristen yang lain mentuhankan Yesus. Nah ini rusak sudah. Ustaz kena tombak, Ustaz. Aduh, teman-teman. Tetap layar teman-teman ya, tetap layar teman-teman, tetap layar. Saya lanjut ya. Seharusnya kita percaya kepada apa yang dikatakan Yesus ya. Tidak memilih-milih ayat ya. Jadi kalau di dalam Matius 20 sendiri ayat 18 dan 19 Yesus mengatakan sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia pasti mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim supaya diolok-olokkan, disesat, disalibkan dan pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Mengalahkan iblis itu sampai masuk ke alam maut. Artinya kalau orang mati kan masuk ke alam maut. Di sana penguasanya iblis. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, iblis menang. Tapi karena Yesus dibangkitkan, iblis jadi kalah. Bukan karena Yesus mati lalu dikatakan iblis menang. Ya tunggu 3 hari kemudian dia dibangkitkan. Itulah mengalahkan iblis. Bukan hanya Yesus mengalahkan iblis, dia juga mengalahkan dosa, dia juga mengalahkan maut. Ketiga hal itu memang harus dikalahkan. Itu kan dikatakan meremukkan kepala si ular. Jadi membuktikan bahwa Yesus taat kepada Bapaknya, bukan taat kepada iblis. Beda dengan Adam yang dia taat kepada iblis. Gini, menuruti keinginan kepada iblis. Gini. Ya, gimana? Yesus tidak pernah mengalahkan iblis. Yang pernah mengalahkan iblislah yang mengalahkan Yesus. Udah tetar. Silakan tetar. Kena tombak pula ya. Kena tombak. Lanjut. Ini open cam Ustaz. Akun baru Ustaz. Oke. Makanya kalau dalam versi Islam, ya, kalau memang benar-benar iblis ini kalah, ya seharusnya Yesus selamat gitu loh. Atau boleh dia dibangkitkan lagi, tapi berdakwah lagi. Ya, kayak di dalam versi Islam ya ada nabi itu Sarjis namanya. Nabi Israel. Dia dibunuh 70 kali. Ya, karena dia ditolak, dibunuh, dihidupkan lagi, berdakwah lagi, dibunuh sampai 70 kali.
Bukan malah setelah berdakwah diam sebentar meninggalkan umatnya, rusak umatnya. Jadi tetap gak nyambung ya. Nah, terus ini untuk Pak Jiwa ya. Tadi mengatakan karena manusia menanggung dosa katanya. Ini cuma ada di ajaran pagan. Jadi karena orang Kristen punya keyakinan tentang hak Adam dan Hawa itu. Kadang-kadang Kristen kan bilang gini, karena Tuhan yang sudah menjadikan dosa kepada Adam, maka dia sendiri yang harus menebus. Nah ini ajaran seperti dewa-dewa. Coba kalau abang-abang semuanya nonton filmnya Pandawa itu. Karena menciptakan peperangan Krishna, maka Krishna harus menerima juga penderitaan. Dia lari ke hutan, nanti dipanah dia. Karena apa? Karena dia yang menciptakan peperangan. Dia kan dewa, maka dia sendiri harus dihukum. Nah, Kristen gitu. Karena dia menciptakan dosa Adam, maka dia sendiri harus dihukum juga. Turun jadi manusia, nanti dibunuh. Nah, ini ajaran pagan, ajaran dewa-dewa. Ya. Kalau ajaran Samawi, menebus dosa itu apa? Tuhan mengatakan, aku ini adil. Kalau kamu dosa apapun, kalau minta maaf, diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Islam juga gitu. Kamu berdosa apapun, bahkan dosamu seperti pasir di lautan, seperti lautan, kalau kamu bertobat kepada Allah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah, innahu huwal ghafurur rahim, dimaafkan. Gak ada dosa besar itu, gak ada. Kalau dia datang kepada Allah, dimaafkan. Az-Zumar 53, kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Makanya dalam versi Islam, Adam itu memang salah diusir. Tapi apa kata Tuhan? Udahlah, kamu menyesal ya, kamu salah, bertobatlah Adam. Kamu bertobatlah kepadaku. Ini tak kasih bacaan kamu. Setiap hari kamu baca. Apa? Fatalaqo Adamu min rabbihi kalimatin. Apa kalimatnya? Yang dibaca Adam bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dimaafkan oleh Allah. Begitu juga ajaran Samawi lainnya, Yesus mengajarkan bertobat. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan caranya sama. Kalau Adam istighfar, Rabbana dzolamna, ya Allah aku zalim ya Allah. Kalau engkau tidak memaafkan aku, ya maka aku termasuk orang-orang yang rugi. Yesus juga gitu caranya bertobat. Apa kata Yesus? Lukas 11 ayat 4. Ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Begitu juga dalam Keluaran Perjanjian Lama 34 ayat 9. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Begitu juga dalam Mazmur 79 ayat 9, istighfar. Begitu juga dalam Bilangan 14:19, minta ampun. Begitu juga dalam Bilangan 14:20, istighfar. Kenapa? Karena kita bukan ajaran pagan. Ya kalau ajaran pagan, kita yang berdosa, Tuhan, dewa disuruh nanggung. Tapi kalau ajaran Samawi, dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, kamu yang bersalah, kamu yang bertobat. Enak banget kamu yang salah, saya disuruh mau disembelih. Nah enggak. Ya, kamu yang bersalah, kamu yang bertobat. Kamu udah bisa menanggung dosanya Bapak, Bapak tidak bisa menanggung dosamu. Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4. Dosa ditanggung sendiri-sendiri. Siapa yang bersalah, berbuat yang bersalah, dia yang bertobat. Karena Allah Maha menerima taubat. Gitu. Ya. Makanya saya terbukti memang pagan, rata-rata pagan memang. Gitu. Silakan. Oke, lanjut Bang, lanjut. Oh iya, silakan Bang Jiwa baru. Tomen, gimana Tomen? Iya, Tomen. saya Der, saya udah dengerin.
Saya menanggapi tentang bagaimana ajaran Kristen itu dikolaborasikan dengan paganisme. Paganisme ini kan adalah penyembahan dewa-dewa, setan-setan, mistik-mistik. Mereka paganisme itu menyembah batu, pohon, matahari. Ini udah jauh beda. Apakah ada dewa-dewi juga mempersembahkan anaknya untuk dikorbankan kah? Ini terlalu jauh sekali ini dengan apa yang iman Kristen percayai loh. Menyembah berhala itu termasuk menyembah manusia, Bang. Itu pagan itu. Udah biarin aja, biarin ngomong. Ayo silakan. Nanti data-datanya ada di otak saya nanti. Yang jelas bahwa Alkitab dengan tegas menolak yang namanya monoteisme, yang namanya politeisme atau tradisi memuja alam. Itu kan pagan itu. Tuhan yang menciptakan semuanya, itu tradisi pagan. Itu ritual-ritualistik yang dilakukan oleh pagan, seperti pengorbanan hewan, ramalan, sihir, itu kan pagan. Orang Kristen nggak ada sampai untuk harus membuat sihir-sihir, nggak ada hubungan sama sekali. Kalau pagan kan berbicara tentang sinkritisme, pencampuran kepercayaan dan praktik-praktik keagamaan yang itu benar-benar bertolak belakang dengan iman yang kita percaya. Nah, Alkitab memperingatkan kepada kita bahwa nggak bisa, konsep ketuhanan kita adalah monoteisme. Alkitab berbicara tentang kemahakuasaan dan maha tahu, maha hadir atas Allah. Ini yang kita percayai, bahwa pagan nggak ada sama sekali kesamaan dengan iman kita yang sudah dicatat sejak 4.000 tahun yang lalu, yang sudah ada dan begitu jelas dan nampak tanpa ada pengaruh-pengaruh mistis. Kalau ini dihubungkan dengan pagan, waduh, ini sudahlah, ini mungkin pemahaman yang berbeda sih, kita terima aja, nggak apa-apa. Tapi kita ini berbicara tentang Injil, berbicara tentang kematian Yesus Kristus adalah satu pengorbanan yang sangat sakral. Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah di saat manusia itu jatuh, di saat manusia itu ditendang di Taman Eden, pada saat mereka memberontak terhadap Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Apa yang menjadi kematian Yesus, apa yang diceritakan di dalam Injil atau firman Tuhan yang kita punya dalam Alkitab, ini berbicara tentang eksistensi penguasa alam ini yang menciptakan Allah Bapa ini. Dia menunjukkan dirinya kepada dunia melalui Yesus Kristus. Tapi bukan hanya kematian dan pengorbanan dia saja, tapi keberadaan Yesus Kristus secara Allah pencipta itu yang transenden, itu yang tidak terhampiri, tidak bisa didekati, tidak bisa dilihat oleh manusia. Benar-benar inilah dia bisa datang ke dunia melalui wujud Yesus Kristus yang bisa kita pegang, bisa raba, yang kita tahu apa yang dia lakukan dengan segala mujizat dan kemahakuasaannya. Sudah ya. Kalau soal dia menebus dosa, ya memang itu cuma bonus aja bagi kita untuk kita kekal untuk masuk dalam kerajaan surga. Yang tidak percaya ya tentu binasa. Ya silakan. Ya silakan Ustaz. Monoteisme itu apa? Mengajarkan satu Tuhan. Silakan yang lain dulu, saya kurang puas ya, kurang banyak. Ya, silakan Bang Mentil. Ngomonglah Bang Mentil. Iya, Gimana, Pak itu Sukri? Silakan Pak Mentil. sebutannya orang Kristen untuk orang yang bukan Kristen. Itu artinya pagan tuh. Jadi orang Kristen menyebut orang yang bukan Kristen itu pagan. Jadi seperti orang Islam menyebut orang yang bukan Islam kan kafir. Nah, kalau orang Kristen menyebut orang di luar Yahudi dan Kristen itu pagan. Kalian bisa searching di Google tuh. Ketik aja pagan, nanti di situ akan dijelaskan. Jadi Ustadz Tahta kalau bilang Kristen pagan itu keliru Pak Ustadz. Karena pagan itu sebutan untuk orang Kristen. Untuk orang yang bukan Kristen. Waduh. Oke, itu dulu. Silakan. Oke, udah. Jadi gini ya, kata-kata pagan ini. Sedikit dulu saya, Bang Tata. Oh ya, silakan Pak Suki. Ya, tadi Bang Tata mengatakan kalau Yesus memang mau mengalahkan iblis, setelah dibangkitkan harusnya dia berkhotbah lagi dong, mengajar lagi gitu kan. Kenapa dia naik ke surga? Nah, kalau saya baca dalam Yohanes 16 ayat 7, dia mengatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan yang berikutnya, saya coba bacakan ini Bang. Ini memang ayat yang patut kita dengar ya. Tadi Bang Tata mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 kan begini ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Memang benar, nggak salah, tetapi kita harus tahu bahwa ada dasarnya, bahwa Bapa itu mengampuni itu karena ada. Nah, saya baca di sini dulu, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Artinya apa? Ini sebenarnya menggenapi juga hukum Taurat itu. Jadi di sana kalau ada orang berdosa, berbuat salah, kalau dia mau berdamai kepada Bapa, dia harus menyembelih hewan yang tidak bercacat celah. Nah, di konteks anugerahnya dia, Yesus dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Elohim yang telah dikorbankan. Nah, makanya kalau ada orang berbuat dosa, kita nggak usah khawatir. Kita bisa minta ampun kepada dia karena sudah ada darah yang telah ditumpahkan, yaitu anak domba itu. Termasuk juga bangsa-bangsa yang bukan di sini, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi memang Yesus adalah anak domba Elohim untuk penebusan dosa dunia. Jadi kalau Bang Tata minta ampun lalu tidak berbuat dosa lagi, itu benar. Karena sudah ada anak domba ini. Tetapi lebih baik lagi kalau kita mempercayai bahwa dia telah mati menggantikan hukuman kita, sehingga kita diberi Roh Kudus itu untuk menuntun hidup kita seperti dia gitu. Seperti Yesus. Karena Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu akan memuliakan Yesus. Artinya apa? Kalau kita diberi Roh Kudus, dia menuntun kita ke dalam segala kebenaran, dan kebenaran itu seperti Yesus. Nah, kalau kita memiliki kebenaran itu, ya tentu kita mengenal dia. Kehidupan yang seperti Yesus ini akan memiliki jalan kepada Bapa. Yesus katakan, kamu tahu jalan ke sana, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi hidup seperti Yesus inilah yang akan membawa kita kepada Bapa, sebab di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6-nya dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi aku jalan kebenaran hidup itu maksudnya supaya kita raih seperti dia hidup, supaya kita memperoleh kebenaran dan kita boleh hidup dan kita punya jalan akses kepada Bapa, di mana di sana ada Yesus yang telah mendahului kita. Ya begitu Bang Tata. Oke. Pertama untuk Bang Jiwa ya. Jadi tidak terima kalau dikatakan pagan. Maka tak kasih tahu ciri-cirinya. Pertama, di dunia ini ada dua ajaran. Satu ajaran samawi. Yang kedua selain samawi ya pagan. Apa pagan itu? Mereka mentuhankan Tuhan yang bukan Tuhan. Karena sudah diyakini seperti Tuhan sudah. Tuhannya menurut dia. Ya dewa, patung, berhala, manusia, terserah. Ya, nah itu namanya pagan. Ibaratkan gini, wahai Muhammad, wahai Yesus, wahai Musa, kamu saya utus, kenalkan mereka Tuhan yang benar, yaitu aku. Maka Nabi Muhammad perkenalkan Tuhan itu Allah. Yesus sama, hukum yang terutama dengarlah Israel, Tuhan Allah kita. Bahkan kalau ingin kekal di surga, mentuhankan Allah. Nah, maka selain yang diajarkan para nabi, pagan larinya. Ciri-cirinya apa? Coba. Ajaran samawi, Ulangan 6 ayat 4, Tuhan itu Esa. Yesus sama, Esa. Markus 12:29. Nabi Muhammad Esa, Al-Ikhlas ayat 1. Kalau ajaran pagan rata-rata 3. Di Arab dulu mereka menyembah dewa banyak, tapi intinya 3, Lata, Uzza, Manat. Kalau di Romawi itu ada 3, Jupiter, Juno, Minerva. Kalau di Yunani, Zeus, Hera, Athena. Nah, kalau di Mesir, Herus, Osiris, Isis. Maka Kristen ikut-ikutan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, pagan. Yang kedua,
Ajaran samawi itu bertobat. Seperti yang tadi saya sampaikan data-datanya. Karena Tuhan Maha Pemaaf. Ajaran pagan menebus dosa dengan darah manusia, tumbal namanya. Ya. Terus tadi Pak Jawa mengatakan, ya, ajaran pagan itu korban binatang. Loh, justru itu ajaran samawi. Coba baca Imamat 4:2-4. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, ya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, harus ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lambu jantan muda dan tidak bercela, gitu. Itu ajaran samawi, korban. Sekarang Israel sampai sekarang pun, Islam sampai sekarang ya korban namanya. Tapi kalau ajaran di luar Israel, tumbal manusia. Nah, kenapa kok tidak dalam samawi kebalikannya? Tumbal manusia itu dosa besar. Ajaran syaiton. Kayak orang Jawa pingin kaya. Kadang-kadang ada zaman dulu itu, anaknya yang ditumbalkan, kaya mendadak. Wong ajaran setan. Tumbal, ya. Nah, Kristen ikut-ikutan. Ya, ada ajaran tumbal darah manusia. Tapi kata Yesus, enggak, wong saya lo melarikan diri. Bahkan saya, orang yang membunuh saya, iblis sudah bapakmu, dimaki-maki. Kalian ingin melakukan kemauan bapakmu, yaitu iblis. Dialah pembunuh manusia. Ya, tidak pernah Yesus, oh, kalian ini pingin ditebus dosanya. Ya sudah, silakan bunuh aku. Gak ada, ya. Jadi gitu. Harus tahu ciri-cirinya pagan itu. Mengenal Allah yang Esa, Tuhan yang Esa, yang diajarkan semua para nabi. Nah, kalau Kristen, coba saya teliti, 100% bukan samawi, pagan 100%. Mau dilihat dari apanya samawi, coba. Tuhan turun menjelma, ajaran pagan. Tuhan bisa kelihatan, ajaran pagan. Ajaran samawi tidak bisa kelihatan, Keluaran 33:20, Yohanes 5:37, Al-An'am 103. Yang ketiga, samawi tidak serupa Tuhannya. Kalau ajaran pagan serupa. Kalau dia menjelma jadi manusia, serupa dengan manusia. Kalau patungnya patung gajah, serupa dengan gajah. Kalau yang disembah pohon, ya serupa dengan pohon-pohon lainnya. Tapi kalau ajaran samawi, Al-Asyura ayat 11, laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan apapun Allah itu. Kalau perjanjian lama, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Gak ada. Itulah samawi. Kalau Kristen, Tuhan turun menjadi, itu ibaratkan dewa turun menjadi Sri Rama. Nah, gitu ya. Itu namanya pagan gitu. Silakan, ayo. Ini saya harus menanggapinya panjang sebenarnya. Ini Ustadz Tahta, ya Anda kalau bicara dengan penonton Muslim, ya Anda akan diterima tuh. Cuman kalau orang akan diterima, Pak Ustadz, saya bisa jawab itu semua, tapi panjang sekali nih jawabannya. Pertama, Anda tidak mengerti Tritunggal, itu adalah Sang Ilahi yang Esa. Terus Anda bilang ajaran pagan, saya udah sebut pagan itu adalah sebutan orang Kristen untuk orang yang bukan Kristen. Terus tadi Anda bilang Dewa Romawi ada 3. Di mana Dewa Romawi ada 3? Saya akan jelaskan ajaran pagan aja ya. Yang Anda bilang Yunani dan Hindu. Saya akan bahas 2 agama, 2 kepercayaan itu. Supaya Anda bisa lihat perbedaannya. Di dalam mitologi Yunani, kepercayaan Yunani, di Olympus itu ada 12 dewa yang bertahta di Olympus. Dewa yang tertinggi itu namanya Zeus. Zeus mempunyai istri namanya Dewi Hera. Di sini saja sudah sangat berbeda. Terus Zeus mempunyai adik namanya Poseidon, dewa laut. Terus ada dewa-dewa lainnya seperti Dewa Ares, yang adalah dewa perang, Dewa Hermes, dan 12 dewa lainnya. Terus Zeus itu jatuh cinta kepada seorang wanita tercantik di dunia. Dia turun ke dunia Zeus dan bersetubuh dengan wanita itu. Lahirlah Hercules. Lahirlah Bombong. Di sini udah jelas perbedaannya. Zeus turun ke dunia bersetubuh dengan
wanita. Lalu lahir Hercules, dan Hercules akan dicelakai dengan oleh Dewi Hera karena Dewi Hera tidak setuju dan seterusnya. Itu sangat berbeda dengan ajaran Kristen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ajaran Hindu. Hindu itu menyembah ilah yang esa, yang disebut Brahman. Namanya Brahman, yang mereka sebut Sang Hyang Widiwasa. Segala sesuatu itu keluar dari dalam Brahman, seperti matahari, gunung, pohon, batu, semua manusia dan semua para dewa itu keluar Kalau dari dalam Kristen sang Brahman. sumber ya. Kalau dalam Kristen sang sumber. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Ada 3 dewa tertinggi. Yang pertama namanya Wisnu, Siwa, dan Brahma. Bukan Brahman ya, tapi Brahma. Terus ada dewa-dewa lainnya. Seperti dewa Molok. kebijaksanaan yang disebut Batara Dharma. Terus dewa kekuatan yang disebut Batara Bayu. Batara Indra yang adalah dewa perang. Batara Aswan Aswin, dewa kembar. Batara Surya, dewa matahari, dan lain-lain. Ini jadi kayak film Mahabharata. Dan saat ini Kayak film Kristen. Anda mulai bisa tahu kan perbedaan yang sangat berbeda. Dan saat ini Brahman sedang terbangun. Tapi pada suatu saat Brahman akan tertidur. Dan semua akan masuk kembali ke dalam Brahman. Itu yang disebut kiamat. Anda mau menyamakan itu dengan ajaran Kristen? Pak Ustadz ketika menyebut 3 dewa Romawi, nggak ada sumbernya. Romawi itu menyembah dewa Jupiter dan banyak dewa lainnya. Terus Anda bilang dewa Mesir terdiri dari 3. Mesir menyembah dewa matahari yang disebut dewa Ra. Dan dewa-dewa lainnya. Jadi Pak Ustadz, saya harus membantah itu. Ketika Anda menyebut dengan, maaf saya kalau bilang seenaknya ya, Romawi 3 dewa, Mesir 3 dewa. Di mana dasarnya? Silakan. Oke. Tadi kan sudah gue bilang Pak Mentil, Arab itu banyak dewanya, tapi inti 3, Lata, Uzza, Manat. Walaupun di India banyak, bahkan monyet pun jadi berhala, ya, atau gajah gitu, dibuatin patung. Tapi tetap intinya itu ada di Brahma, Siwa, Wisnu. Nah, sama. Brahma dewa, Wisnu dewa, Siwa dewa, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya udah 3 kan gitu ya. Ibaratkan gitu sama. Nah, kalau dalam ajaran di India ya, kalau Brahma itu apa? Pencipta. Kalau Wisnu penyedia, Siwa penghancur. Kalau dalam Kristen Bapa sang sumber, Firman bagian menciptakan. Jadi Bukan gitu, Bang, Hindu menyembah dewa Brahman. Itu Nah, dewa iya, yang esa. Iya, tapi Sang kan Hyang Widiwasa. kalau ditanya apakah Siwa Brahman, Bang. dewa? Gitu. Wisnu Ya, dewa. dewanya ada banyak, kan saya udah sebutin. Iya, tapi 3 yang inti, sama dengan di Arab. Di Arab tuh banyak dewa, tapi yang inti 3, Lata, Uzza, Manat. Sang pencipta dalam Hindu tuh esa Bang, Brahman. Oke, silakan. Iya, jadi intinya gitu, Bang Mentil ya. Persis sudah. Nah, Kristen tidak mau kalah. Saya tidak mau Tuhannya Yesus. Masa Tuhan itu Esa, Markus 12:29. Bahkan mengenal satu-satunya katanya. Yohanes 17:3. Terus maunya kamu gimana, Oten? Ya seperti pagan. 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak mau mereka. Ajaran Musa gak mau. Ajaran Yesus gak mau. Nah, kalau Islam, ya sama seperti Yesus. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. La ilaha illahu la syarikalah. Allah lah Tuhan yang disembah. Tiada yang lain kecuali Dia. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Begitu juga di dalam Taurat, jangan ada ilah-ilah lain. Cuma satu Tuhan itu. Kalau Kristen nggak mau, nggak mau, gitu. 3, itu pagan. Terus tadi mengatakan dewa punya anak, bahkan pacaran, bahkan cium-ciuman apa pacaran, punya istri. Nah, itulah ajaran pagan. Ya, Yesus itu anak Allah. Nah, kayak gitu tuh kan sama saja kan. Bahkan kalau kata Luka aneh lagi, Roh Kudus istrinya Allah, istrinya Bapa. Nah, itulah gitu ya, pagan kayak gitu itu. Ya, mau lari kan tadi sudah saya bilang,
Kristen ini kalau saya teliti pakai ajaran samawi 100% pagan. Bukan 99, 100. Coba kalau disamawikan, apanya yang samawi? Gak ada sama sekali. Prakteknya, ya, imannya, keyakinannya, semuanya. Gitu ya. Silakan. Baik. Sekarang boleh giliran saya, Bang Tata. Silakan. Oke, selamat malam ya. Jadi Bang Tata menerangkan mengenai kepaganan umat Kristen gitu ya. Baik. Ya. Di Kejadian 1 ayat 26 bahwasanya Allah berfirman, hendaklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Sedangkan di dalam perjanjian baru ada Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Baik. Jadi yang mesti kita pahami di sini adalah kita manusia sendiri ya. Individu kita ini memiliki tubuh, jiwa, dan raga. Kan begitu. Itu harus paham. Ketika kita kehilangan salah satunya, terutama roh, kita ini tidak hidup, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa saya sebagai Kristen gitu ya, Bang Tata, bertahan untuk meyakini bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Yesus Kristus adalah memang nama Tuhan gitu. Baik, saya kasih ayatnya sama Bang Tata ya. Di Yohanes 17 ayat 12 sampai seterusnya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yesus ini memelihara manusia di dalam nama Tuhan Allah Bapa, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa nama yang Tuhan berikan kepada Yesus Kristus? Yesus Kristus. Itu jelas sebelum kelahirannya malaikat menyampaikan kepada Maria ibunda Yesus bahwasanya setelah lahir berikan nama anak ini Yesus. Ini enggak bisa dipungkiri Bang gitu. Ini jelas tertulis gitu ya. Oke, silakan Bang Tata. Ya, silakan Ustaz. Digambar katanya Ustaz. Boleh Oke. saya tambah? Ya, silakan ditambah dulu biar seru, ayo. Waalaikumsalam. Sebenarnya bukan tambahkan. Saya sangat setuju bahwa betul sebelum ada pengajaran tentang Alkitab atau pengajaran tentang Yesus Kristus, memang jauh sebelumnya sudah ada pagan. Karena itu kan tadi dari dari Pak Toko M itu sudah menjelaskan ada Zeus, ada Hercules. Saya memang sebelum-sebelumnya, sebelum ajaran Kristen atau Alkitab ini dicatat, ditulis, memang betul. Saya juga setuju bahwa betul sudah ada pagan. Tetapi untuk itulah Tuhan itu datang. Untuk apa? Untuk mengatakan kepada dunia bahwa Alkitab adalah, artinya pengajaran Tuhan itu adalah monoteisme. Ada bahwa praktek-praktek pagan yang ada ribuan tahun sebelumnya itu bertentangan dengan ajaran yang benar. Artinya Alkitab menolak praktek-praktek yang dilakukan oleh pagan. Karena itu dalam Keluaran pasal 20 ayat 3-5, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Kalau Ulangan 18 ayat 9-12,
apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, atau peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk pada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari ini. Memang betul, ini adalah ajaran pagan, ini di Ulangan 18 ayat 9-12. Karena itulah kebenaran itu datang ke dunia untuk apa ya? Untuk menjauhkan pemahaman seperti ini. Artinya Tuhan mau kebenaran itu datang kepada dunia. Dunia bisa lihat yang benar yang mana. Alkitab dengan secara konsisten mengkritik semua pengajaran-pengajaran yang memang sudah ada pada waktu itu. Karena itulah memang dia harus. Karena itu jujur aja, saya jujur setuju gitu ya. Kalau misalnya duluan memang pagan duluan ada. Sebelum ada pengajaran, sebelum Alkitab itu dicatat. 15 tahun apa ya? Boleh dibilangnya. 15 abad sebelum ditulis perjanjian lama sudah ada memang kan itu. Sudah ada memang ya tahu harus akui Tuhan datang pada saat Abraham dipanggil kan. Sebelum itu sudah ada kepercayaan-kepercayaan yang memang sudah ada di bumi ini. Tetapi sebelumnya memang sudah dicatat bahwa ya, kejadian bagaimana Musa mencatat tentang kejadian dunia ini. Jadi ya saya jujur aja. Tapi Alkitab benar-benar tegas melarang penyembah berhala. Alkitab justru akan membuka pintu kebenaran itu untuk dunia bisa lihat inilah Tuhan yang benar. Tuhan mana? Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Ayat Yesaya 43 ayat 10. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, di sini Tuhan mau mengkonfirmasikan kepada dunia bahwa benar ada, itu memang ada. Tapi Tuhan mau menyatakan bahwa sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Itu Yesaya 43 dan ayat 10. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa Alkitab menggunakan bahasa yang sangat akrab untuk dapat mengubah makna tentang kebenaran Allah. Bukan berarti Alkitab itu mengadopsi pagan, tidak. Ini lebih dari pemurnian atau mengembalikan konsep-konsep kepada kebenaran ilahi. Tidak mengikutinya atau katakan tadi, oh ini ajaran pagan ini. Sebenarnya tidak hanya ini aja, hanya memurnikan kembali konsep yang benar menuju kepada kebenaran ilahi secara konsisten dan mengkritik semua ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran pagan. Ya mungkin terlalu panjang, tapi ya ini mungkin ya masukkan aja, silakan. Ustaz, izin saya kalau masuk boleh Ustaz? Habis saya. Mantap, siap. Oke. Saya sebentar dulu, Bang. Pertama, mau ditambah lagi? Iya. Silakan. Baik. Jadi saya kurang setuju ya dengan pernyataan Bang Jiwa baru ini ya. Kenapa saya katakan gitu? Teori atau narasi yang dipakai Abang Jiwa baru ini adalah teori purba gitu ya, teori zaman purba. Karena sejatinya kita sama-sama tahu bahwasanya setelah manusia itu tercipta, manusia itu sudah dituntun untuk menyembah Tuhan yang benar. Jangan Abang katakan setelah ada Alkitab ataupun setelah ada perjanjian lama. Jangan. Perjanjian lama itu ditulis oleh Musa. Abraham itu, Nuh itu hidup sebelum Musa. Sementara mereka itu sudah dituntun untuk menyembah Tuhan yang benar gitu. Itu tidak sesuai, Bang, dengan apa yang Anda sampaikan gitu. Oke, lanjut. Oke. Pertama tadi ini sudah saya tulis semua ya. Makanya enggak apa-apa orang 10 pun ngomong enggak apa-apa. Kan ada catatannya di sini. Pertama, mari kita menciptakan Adam di situ, segambar. Di situ Tuhan mengatakan kepada malaikat. Dia pakai kalimat jamak. Sama dalam Islam itu namanya
li ta'dhim. Al-Quran juga sama, ada kalimat seperti itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah ngomong kepada malaikat akan menjadikan Adam. Nah, kata-kata segambar itu Islam dengan Yahudi sama. Ingat, yang punya kitab itu kan Yahudi. Saya sudah dialog. Apa yang dimaksud segambar di situ? Bukan berarti nanti Tuhan itu ya Yesus itu segambar. Ya, enggak. Maksudnya gini. Tuhan ini dia melihat, mendengar, ya, berfirman, ya kuasa, berkehendak. Maka dia menciptakan manusia, manusia bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, kuasa, ya berkehendak. Cuma semuanya dibatasi oleh Allah. Penglihatannya Allah melihat segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Manusia terbatas penglihatannya. Pendengarannya Allah tidak terbatas. Pendengaran manusia terbatas. Tuhan hidup, maka dia menciptakan Adam hidup. Tapi hidupnya manusia dibatasin. Kalau hidupnya Allah tidak. Bako, kekal, tidak pernah mati. Itu maksudnya segambar. Kenapa kok saya bisa menafsirkan kayak gini? Karena di hadis ada Innallah khaliqul Adam ala suratihi, ya. Allah menciptakan Adam segambar dengannya. Maksudnya apa? Ya kayak tadi itu. Bukan berarti Tuhan itu punya mata, enggak. Allah melihat, manusia melihat. Apakah Tuhan melihat pakai mata? Ya tidak. Wong dia itu laisa kamitslihi syai'. Asy-Syura ayat 11. Atau Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Jadi Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Kalau datanya itu 1 Raja-Raja 8:60, 1 Samuel 2 ayat 2, 2 Samuel 7, 22, Yesaya 45 ayat 5 sampai 6, Yesaya 45 ayat 18, banyak ayatnya ya tentang Tuhan. Tidak ada yang sama seperti engkau, Tuhan. Yeremia 10 ayat 6, juga 1 Tawaret 17:20. Ada juga tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau, Mazmur 40 ayat 5. Bahkan tidak ada Allah seperti engkau, 2 Tawaret 6:14. Tidak ada yang seperti Allah, Ulangan 33:26. Ada juga tidak ada yang serupa dengan Allah, Yesaya 40:18 ya. Atau juga Mazmur 86 ayat 6. Atau Keluaran 9:14, ada banyak di situ ya tentang Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat manusia, Keluaran 33:20. Atau Yohanes 5:37 ya. Allah tidak mungkin berdiam di bumi ya, atau di suatu tempat, 2 Tawaret 6:18 ya. Atau nanti juga 1 Raja-Raja 8:27. Itulah si Tuhan. Tidak sama dengan manusia. Sehingga segambar di situ jangan salah mengartikan. Orang Yahudi tidak pernah mengartikan itu. Itu jama berarti 3, ada Bapa, Anak, Roh Kudus, ada firman, roh. Yahudi tidak ada ajaran kayak gitu itu. Tuhan tidak bisa disamakan dengan kita manusia, punya roh, punya firman. Firman itu sifat. Saya mendengar, saya melihat, saya berbicara, sifat tidak akan menjelma. Tuhan mendengar, Tuhan bicara, berfirman, Tuhan melihat, itu sifat. Tuhan kuasa, Tuhan kasih, sifat, tidak akan menjelma itu. Nah, karena firman itu adalah perkataan, diberikan kepada Musa menjadi Taurat. Diberikan kepada Nabi Muhammad mendengar Al-Quran. Diberikan kepada Yesus, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku, Yohanes 12:50. Kalau dibukukan Injil. Makanya Yesus menerima firman, mendengar dia. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Apa yang didengar? Karena Tuhan berfirman, Yesus mendengar. Yohanes 15:15. Gitu ya kalau kita pakai data. Lalu yang kedua, Yesus Tuhan karena dia memelihara yang Bapa berikan kepadanya. Ya iya, semua para nabi memelihara umatnya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Setelah mereka menerima, dipelihara oleh Yesus. Begitu juga Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alam, seluruh alam Nabi Muhammad. Barang siapa yang beriman umat Islam dijaga, dipelihara oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu ingat umatnya, ummati. Gitu maksudnya, memelihara. Yesus memelihara juga. Ya tidak masalah, bukan berarti dia Tuhan. Karena dia diutus kepada kaumnya, maka dia wajib memelihara kaumnya. Makanya di dalam surat Al-Maidah 116, apa kata Yesus? Kata Isa, Tuhan, Allah nanti di akhirat ngomong, Yesus, kamu kok bisa ada orang mentuhankan kamu?
Coba baca Al-Maidah 116. Nanti di akhirat ya, orang-orang Kristen akan menyesal. Karena Isa ditanya di hadapan mereka, wahai Isa, kamu dulu pernah mengaku dirimu Tuhan. Kok bisa ada orang mentuhankan kamu? Apa kata Isa? Tidak ya Allah. Saya tidak pernah menyampaikan yang tidak kamu ajarkan. Saya hanya menyampaikan sesuai yang engkau perintahkan. Apa? Aku ngaku utusan untuk Israel. Matius 15:24. Aku ngaku seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman. Yohanes 17:8. Bahkan ya Allah, aku kenalkan ke mereka Tuhan itu engkau. Matius 11:25. Markus 12:29. Aku jelaskan Tuhan yang benar engkau ya Allah. Tiba-tiba bahkan aku memelihara mereka. Tapi setelah aku pergi, kok ada orang tiba-tiba mentuhankan saya? Dari mana ceritanya itu? Kalau bukan dari Bulus itu. Itu ya. Jadi gitu. Itu sudah ada data semua dalam Islam itu. Terus, namamu diberikan kepadaku. Tidak masalah. Karena di dalam Islam bukan hanya Yesus diberi nama. Zakaria itu diberi anak Yahya. Ya, coba baca. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Jadi, Zakaria berdoa minta anak. Bukan hanya diberi anak, namanya diberikan. Ya, inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Ya, akan kuberikan kamu anak wahai Zakaria, namanya Yahya. Jadi nama ini pemberian dari Tuhan. Jadi kalau Yesus diberikan nama, namamu yang diberikan kepadaku apa? Tidak masalah, kayak gitu ya. Terus yang terakhir, pagan sudah ada tadi yang terakhir tadi itu. Iya ada, makanya kalian jangan ikut-ikut pagan itu. Karena Nabi Musa ini diutus supaya manusia tidak pagan. Kata Musa, Tuhan Esa, tidak bisa kelihatan, tidak serupa. Tiba-tiba ada penyesat namanya Samiri dalam Islam. Wahai Israel, ngapain kamu percaya ke Musa? Wang Musa memperkenalkan Tuhan itu tidak kelihatan. Satu, tidak serupa. Ngapain? Mendingan kamu ikut saya. Loh, kalau saya ikut kamu Samiri, saya harus mentuhankan siapa? Oh, hebat Tuhan kita. Nanti kalau kamu ninggalin Musa. Ya, mana Tuhannya? Kumpulkan emas kalian. Lalu kita buat patung anak sapi dari emas. Kita sembah. Nah, ini pagan kayak gini nih. Musa capek-capek memperkenalkan Tuhan Esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Mereka pingin pagan, Tuhan yang kelihatan. Yesus juga gitu. Dengarlah Israel, hukum yang terutama. Tuhan Allah itu Esa. Tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Tiba-tiba ketika Yesus tidak ada, dipagankan dia yang dituhankan. Apa kata Yesus? Saya capek-capek memperkenalkan mereka Tuhan yang benar Allah, malah aku yang dituhankan. Parah mereka ini. Gitu. Makanya kalian jangan ikut-ikut pagan gitu. Tuhankanlah Tuhan yang dikenalkan Yesus. Gitu ya. Oke, silakan Bang Madu, Cong, kalau mau lah. Ya, ini isu Ntar yang Bang, kita dulu. Kan Abang bertiga silakan. tadi. Iya. Gini Abang, aku cuma mau nanggepin siapa tadi? Cak Mentil, Mentari. Ini loh. Aku bawa data ya. Izin Ustaz Arif, aku gedein ya. Bentar. Simsalabim ke arba-arba. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana cara gedein ya? Kok gak jadi moderator ya? Akun baru ini berarti. Nih. Bukan. Akun yang satu yang gede. Gini, Bro. Dalam kekristenan mula-mula itu ada yang namanya Justinus Martir. Dia ini bukan orang kaleng-kaleng, dia ini dijuluki sebagai bapak gereja satu, dua sebagai the first apologi. Nah, santai dulu ya. Ya, saya mau menanggapi aja langsung yang kalau bilang firman itu disangkal oleh tata, firman yang menjadi manusia. Sepertinya memang Yohanes pasal 1 ayat 14 benar-benar menjadi sesuatu yang barang yang langka sekali untuk dipahami oleh teman-teman kita ini. Mau dikatakan bahwa Yesus memang tidak pernah menyuruh orang untuk menyembah dia memang, atau bahkan juga orang mengakui dia sebagai Tuhan, dia nggak pernah minta-minta loh.
Tetapi bahwa bukti bahwa dia adalah Tuhan memang sudah sangat valid. Dari Kejadian sampai Wahyu itu semua bicara soal keilahian Yesus Kristus sebagai Tuhan. Udah jelas-jelas bahwa firman itu menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman equal Allah. Kemudian 14, firman menjadi manusia. Kalau ini tidak mau diakui, ya memang sudah. Kita juga nggak bisa paksa ya. Tapi kita mengimani sebagai orang percaya bahwa itulah yang adalah Allah sendiri, gambaran Allah sendiri yang menjadi manusia kan? Karena itu kita hanya mengimani bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal. Kemuliaan diberikan sebagai anak tunggal Bapa ya. Berarti manusia ini bukan kaleng-kaleng. Manusia sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia dan kebenaran. Artinya benar-benar manusia itu sudah tinggal di antara kita gitu, manusia. Karena itu dalam Filipi 2 ayat 58, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini kan ada legalitas yang kita pegang. Ini adalah bukti fakta yang valid yang kita mengimani dan meyakini bahwa firman itu yang menjadi daging. Firman itu equal dengan Allah, Allah itu menjadi manusia. Soal dia namanya Yesus, ya memang dia sebagaimana memang dia harus punya nama di dunia. Kalau dia di perjanjian lama sebagai Allah yang transenden, Yesus menjadi Allah itu menjadi imanen, menjadi Yesus lahir dari perawan Maria. Bukan dibilang Roh Kudus, bukan Allah menghamili loh. Roh Kudus dikandung oleh Roh Kudus. Artinya benar-benar dia itu turun ke dunia sebagai anak Allah sendiri. Jadi kalau tadi dibilang bahwa kenapa orang Kristen firman itu dibilang bukan Tuhan, ini kan meyakini bahwa firman itu manusia. Ini kan sebuah statement yang boleh dibilang framing lah atau apalah bahasa kita ya sekarang ini yang lagi mengada-ada atau cocok logi lah atau apa namanya mungkin, atau nggak tahu lah dari mana dasarnya sampai tanya itu enggak. bagus. Ini jawabannya Silakan. Bang. Aku balik lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang ganggu. Izin Ustaz. Ini loh. Yang ngomong itu bukan kita Bang. Aku yang ganggu. Nggak gitu. Ini yang ngomong itu ini Justinus Martir. Ini bapak apostolik, juga bapak yang bukan apostolik ya, bapak gereja, dan juga bapak dari semua apologet di dunia ini. Itu dia itu punya Bang yang namanya karya, namanya The First Apology. Ini aku udah translate ya, apologi pertama. Karyanya yang paling terkenal dan penuh semangat membela moralitas kehidupan Kristen, menyajikan beragam argumen filosofi dan etnis, meyakinkan Kaisar Romawi Antonius Pius. Ingat siapa namanya? Antonius Pius. Nah, di mana itu Bang Madu? Aku kasih tunjuk nih. Di sini nih. Aku dari newadvent.org. Ini karyanya Katolik, bukan karya orang Advent ya. Di sini tentang beranda Bapak Gereja, permohonan maaf pertama Santo Justin Martir. Nih, tadi kan Antonius Pius kan ya. Kepada Kaisar Titus Elius Andreanus Antonius Pius. Oke, kesini nih. Ini ada banyak babnya Bang. Bab 1, bab 2. Kalau dibaca silahkan dibaca. Aku pengen kesini abangku. Ke bab ke 17, 18, 20, 21. Bab 21 dia ngomong apa nih Bapak Gereja? Bab 21 analogi dengan sejarah Kristus.
Aku bacain ya. Dan ketika kita juga mengatakan bahwa Sang Sabda yang adalah kelahiran pertama Tuhan ya, mohon maaf, dihasilkan tanpa persatuan ini dan bahwa Dia, Yesus Kristus, guru kita, disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga, kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda. Tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini. Nah nih, ke Pius ngomong gitu, nggak berbeda nih Antonius Pius. Mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Ini Bang, karena Anda tahu berapa banyak putra yang menulis yang Anda hormati dikaitkan dengan Jupiter, Merkurius, kata yang menafsirkan guru dari semua akul Pius yang meskipun ia adalah seorang dokter hebat. Ini menyamakan Bang. Kalau Bapak gereja Abang bilang iya, ini sama. Terus Abang otoritasnya sebagai apa gitu loh, bilang ini beda gitu, kayak mana gitu coba. Ini orang ini hidupnya di abad kedua loh. Bapak gereja, the first apology, Bapak apologet. Bapak apologet kapan gitu loh. Kalau aku yakin ya lebih ini Bang. Nggak ada ini Bang. Itu siapa namanya? Protestan nggak ada Bang. Nah gitu. Silahkan yang lain. Fakta ini ya, bukan dari aku, bukan kataku, ini fakta. Kalau mentil nggak terima ini, gitu loh. Kalau menurut saya itu kan, kalau orang menulis buku, kayak orang mau cari gelar gitu ya, tentu akan ada banyak kritik-kritik buku kan. Itu kan cuma narasi-narasi, walaupun dia itu dibilang orang hebat pada zamannya. Tapi apakah tulisan-tulisan dari karya pikirannya itu akan sama dan terus sejalan dengan fakta-fakta yang realita yang ada? Belum tentu semua orang akan setuju dengan apa yang dia catat, apa yang dia pikirkan, yang dia tuangkan dalam buku itu. Karena setan pun, malaikat, iblis pun bisa jadi seperti malaikat itu. Kalau cuma bicara soal kita ada bahasa asumsi Bang. Enggak juga, maksudnya kita nggak pakai itu. Yang kita pakai dalil sekarang ini hanya Alkitab aja yang kita pakai. Boleh Kalau sedikit sudah sebelum di Alkitab boleh sedikit. Firman Tuhan kita sudah nggak pakai itu Pak. Ya, boleh dikit. Nggak, kita sudah di zaman sekarang ini. Bang, boleh dikit. Boleh dikit. Mana itu kebenarannya nggak bisa divalidkan itu. Nggak, walaupun dia dibilang penulis apalah dia zaman kita, kalau sudah jauh-jauh Jupiter, Saturnus, Merkurius, kayak kita belajar geografi ini udah jauh ini antara kepercayaan iman dengan perbintangan teriksa dan yang melestarikan gerejanya Abang itu ini Bang. Kok ditolak sih Bang? Gimana sih? Kalau dengan nih kalau dibandingin dengan Martin Luther nih jauh Bang. Gitu loh. Siapa itu, Martin Luther gitu loh. Itu Merkurius, Venus, Bumi itu semua itu nama-nama dewa itu sudah nggak bisa nggak ada korelasi kita dengan. Ya udahlah, cuma asumsi, lanjut ya Ustaz. Jauh sekali. Enggak, cuma asumsinya. Ya, cuma sedikit 1 menit sebelum ke Ustaz. Saya cuma bahas konsep daripada Tuhan dewa dari manusia itu tertulis di Bible di dalam Kisah Para Rasul 14:11. Di situ secara original teksnya juga ada kata theos, theon. Itu theos, Tuhan atau dewa. Jadi konsep dari Tuhan, dewa jadi manusia, dengan firman yang adalah jadi manusia, ini hasil saduran dari pagan Yunani. Tuhan di mana dewa Zeus jadi manusia, dewa Hercules jadi manusia. Jadi konsep ajaran pagan ini, di Tertullianus sebagai konsep Tritunggal, itu adalah orang pagan. Gitu aja, lanjut. Ya udah silakan. Apa yang mau ditanggapin? Nggak menyebut apa-apa dari tadi. Silakan. Apa lagi? Ya, jadi sebenarnya supaya diskusi ini, ya silakan Pak Suki.
Ya, saya mau nanya nih, sebetulnya apa sih persamaannya ajaran Kristen itu dengan pagan itu, di mana yang paling utama yang disamakannya? Bisa nggak Paling jelasin coba? Paling Kalau utama paling utama itu tentang Tuhan. Kita tentang kan tahu, Tuhan. para nabi itu kan memperkenalkan Tuhan yang Esa itu kan. Tuhannya lalu? Yesus dengan Tuhannya Musa kan sama. Musa dan Yesus statusnya sama, penyampai Betul. firman. Ya, Nah, tapi Kristen mentuhankan Yesus, dilibatkan menjadi Tuhan juga. Itu kelirunya. nah sebetulnya di Bible seperti itu apa enggak? Enggak. Enggak kan? Berarti Enggak. Bible bukan pagan, Nah, tapi ya kan? yang, Lalu? yang mentuhankan Yesus itu pagan. Ya, yang mentuhankan Yesus itu pagan. Artinya tapi di Iya. dalam Bible apakah Yesus itu Tuhan pencipta langit dan Bukan. bumi? Kan enggak kan? Ini tidak. Ya, artinya Bible itu bukan pagan. Yang Ya yang bukan, pagan kalau itu Basuki, pemahaman tadi kan saya orang. bilang, ajaran para nabi itu samawi semuanya. Ya. Gitu. Cuma Kristen ini dengan dia itu melibatkan Yesus sebagai Tuhan, hilang Tuhan Esa itu seperti pagan akhirnya. Bapak Tuhan, Tuhan, anak Tuhan, Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Yesus pencipta, iya Bapak. Sama kan gitu. Iya, tetapi artinya sebenarnya di dalam Bible itu tidak seperti yang Ustadz katakan tadi kan? Enggak kan? Tidak. Ya, jadi yang pagan itu adalah pemahaman orang yang menganggap Kristen itu seperti itu atau Bible itu seperti itu. Padahal Bible sendiri tidak. Ya tidak, kalau sesuai ajaran Yesus ya tidak. Kan Yesus sudah mengatakan Tuhan langit dan bumi itu Allah Bapa, Matius 11:25. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Di langit, Matius 18:19, Matius 23:9. Satu-satunya. Kan gitu. Tiba-tiba Yesus Tuhan juga gitu loh. Menurut Ustadz, apa sih arti dari menuhankan Yesus itu sehingga orang jadi salah itu? Salahnya di mana? Oke. Jadi pengertian menuhankan Yesus, apakah ada dua pengertiannya? Menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, atau menuhankan Yesus dia ikut Yesus itu? Oke. Jadi gini, kita ini supaya tidak tertipu manusia ya, terutama di Indonesia lah ya. Maka harus tahu definisi Tuhan dulu. Kalau Islam kan final sudah. Tuhan itu wujud tertinggi, disembah pencipta. Ya Allah. Nah, kalau Yesus dituhankan juga, wujud tertinggi kata Yesus Allah. Ya, Yohanes 13:16, Yohanes 26. Bapa lebih tinggi, lebih besar daripada aku. Berarti wujud tertinggi Bapa kan? Berarti Bapa yang Tuhan. Yang kedua disembah. Yesus menyembah malah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4:22. Nah, berarti yang Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Karena definisi Tuhan wujud tertinggi, pencipta, disembah. Nah, kalau Islam final itu apa? Tidak ada yang lain. Jangan diartikan lain. Rusak nanti orang yang anak kecil rusak. Siapa itu Tuhan? Oh, Tuhan itu Yesus. Tapi dalam makna gini-gini, rusak. Padahal orang Indonesia kalau sudah mendengar Tuhan, berarti dialah yang disembah, minta ke dia. Dialah pencipta, dialah satu-satunya penguasa. Gitu. Ya Bapak kan menurut Yesus. Menurut Ustadz disembah itu bagaimana artinya? Oke, disembah itu kan semua para nabi ada perintah kan. Musa ada ibadah kepada Elohim. Islam beribadah kepada Allah, sholat. Nah kalau Kristen mau ibadah tuh ke siapa? Gak boleh melibatkan siapapun kalau ajaran samawi. Seperti orang Yahudi, tidak akan melibatkan siapapun selain Elohim itu. Nah kalau Kristen ke gereja, pasti yang di wataknya, di otaknya, Yesus yang dibayangkan. Sebab begini Bang Ustadz, saya coba baca Yohanes 13 ayat 20 ya. Itu begini, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, ya kan? Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah benar. Islam juga gitu. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada utusanku. Menerima utusan, menerima Allah. Karena utusan ini penyampai firman. Kalau Tuhan berfirman kepada utusan,
Lalu oleh utusan disampaikan kepada umatnya menolak utusan ini, menolak Allah. Wong ini firmannya Tuhan, utusan cuma menyampaikan. Berarti menolak Yesus, menolak Allah. Sama dengan menolak Nabi Muhammad, menolak Allah. Kan gitu. Ya berarti benar dong Bang, kalau orang Kristen itu percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus itu sumber, karena dia segala sesuatunya berasal daripada Bapa. Tapi Ya kan, karena apakah Bapak kan Kristen nggak ini kelihatan, Pak. Pak Suki? Umumnya tidak. Yang benar itu seperti Islam mengimani Nabi Muhammad sebagai apa, orang Yahudi mengimani Musa sebagai apa. Kalau Kristen beda. Mengimani Yesus ini seakan-akan satu dengan Bapa, menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Itu bedanya. Nah perbedaannya begini Ustadz, kenapa Yesus itu bisa dituhankan, dijadikan sumber? Karena dia memang anak, bukan hamba. Mengerti nggak maksudnya? Karena dia anak, dia mewakili Bapa. Dia menyatakan Bapa yang tidak kelihatan ingin menyatakan dirinya kepada manusia yang kelihatan. Dia utus anaknya, dan anak mengatakan segala sesuatu yang aku katakan itu berasal daripada Bapa. Ya salah Jadi juga, kalau kamu Pak menerima Suki. aku, kamu menerima Bapa. Salah. Kalau Berbeda mengakui dengan Yesus kalau bukan- Musa, Bang. Enggak, kalau Yesus bukan hamba, baca Kisah Para Rasul 3:13. Allah, Abraham, Isa, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Saya juga hambanya Allah. Yesus juga hambanya Allah. Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Siapa di situ? Yesus, hambaku. Benar Bang, Yesus hamba, tetapi Barusan harus Pak Suki yang kita, ngomong, Yesus bukan hamba, barusan ngomong. iya dia hamba juga, tetapi dia anak Bang. Maksudnya begini Bang, kalau anak tunggal sekarang menjadi anak sulung, itu yang paling dekat kepada Bapa. Maka dia dijadikan pengantara Bang kepada kita anak adik-adiknya gitu, Pak saudara-saudaranya. Suki tahu nggak istilah anak itu apa? Anak itu dijelaskan di sini Bang, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 Bang. Nih ya, saya coba baca ini. Ayat 10 ya. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Jadi ada dua anak nih, tipe dua anak. Ada anak Allah, ada anak Elohim dan anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi istilah anak itu dijelaskan oleh Yesus juga di dalam Yohanes. Ya, intinya gini, Yohanes- Pak Suki meyakini enggak bahwa Yesus itu sejajar dengan Allah itu? Ya, enggak. Yesus sama seperti dengan Iya meyakini kan itu. dia anak. Nah makanya Kristen nggak seperti itu. Oh yang disejajarkan ya berarti pemahamannya, bukan Bible yang salah. Sebab Yesus mengatakan Coba, gini. sekarang gini, coba. Ya. Sekarang kalau ingin hidup yang kekal itu mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Nah, kalau bicara itu begini penjelasannya. Yohanes 17 ya. 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus, ya kan? Di sini ada intinya kata mengenal ya. itu Yesus itu posisinya sebagai Allah atau sebagai utusan? Ya di sini utusan, memang dia nggak pernah jadi Ya, Allah. makanya. Kalau Kristen enggak, pokoknya Yesus dengan Allah itu seakan-akan udah Tuhan udah. Oh yang pasti Yesus itu anak Allah ya, benarnya. Sebab Nah begini, kalau anak Allah, iya karena saya tahu anak Allah itu manusia pilihan. Kalau disebutkan ke satu kaum, Israel kan di zamannya Musa umat pilihan. Maka karena pilihan disebut anak. Ulangan Keluaran 4:22, Israel anak Allah, anak-anak Allah. Atau orang yang membawa damai disebut anak Allah. Contohnya Matius 5 ayat 9. Ya karena semua para nabi kan membawa damai. Atau orang dibimbing oleh roh Allah disebut anak Allah, Roman 8:14. Jadi anak Allah itu pertama manusia pilihan seperti Salomo, anakku kata Tuhan. 2 Samuel 7:14. Israel anakku karena saat itu Israel pilihan. Ya, atau orang bawa damai disebut anak Allah, orang yang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Yesus disebut anak Allah, wajar. Karena seorang nabi ini pasti pilihan. Gitu ya. ya ini perbedaannya di sini. Tapi keyakinan Bang Berbeda. Tata, Bang nggak meyakini Tuhan itu punya anak. Loh, enggak ada memang. Karena istilah itu cuma manusia pilihan, makna anak itu.
Itu anak. Kalau ajaran pagan, memang Tuhan itu punya anak. Hercules disebut anak putra dewa Zeus. Ya. Nanti Wisnu punya anak, Siwa punya anak. Bahkan orang Arab meyakini Lata Uzza Manat itu anaknya Allah. Nah, Kristen meyakini Yesus anaknya Allah. Itulah pagan. Padahal kalau yang sebenarnya anak itu manusia pilihan, seorang nabi. Ya begini Ustadz, saya coba bacakan ya, ada beberapa ayat nih. 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam anak. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi istilah anak untuk Yesus ini benar-benar dia yang diutus, yang harus kita terima, yang harus kita ikuti, yang harus kita utamakan. Jadi ibaratnya kayak dituhankan gitu. Sebab kalau kita mengutamakan Yesus ini sama aja mengutamakan Bapa melalui Yesus ini satu-satunya. Oke. Karena apa di dalam seperti Al-Qur'annya gitu. Barang siapa yang menolak Nabi Muhammad, menyangkal Nabi Muhammad, menyangkal Allah. Misalnya Nabi Muhammad mengaku utusan, mengaku nabi, penyampai firman, disangkal, dia menyangkal Allah. Sama seperti Yesus, aku diutus hanya kepadamu Israel. Matius 15:24, disangkal. Dia menyangkal Allah. Aku seorang nabi, Markus 6 ayat 4, disangkal, dia menyangkal Allah. Aku penyampai firman, Yohanes 17:8, disangkal, bahkan mau dibunuh. Menyangkalnya ada nanggung-nanggung, mau dibunuh. Berarti sama dengan dia menyangkal Allah. Nah, udah dia disangkal oleh Israel sebagai nabi, sebagai utusan, datang Kristen malah dituhankan. Tambah salah ini. Iya, gitu. Kalau coba saya baca di dalam Filipi ya, ada Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi pengertian dari Tuhan mereka ialah perut mereka, artinya orang-orang yang mengutamakan daripada harta atau kesenangan duniawi. Dan sekarang kalau orang menuhankan Yesus, itu artinya mengutamakan apa? Mengutamakan Bapa. Karena dia berasal daripada Bapa dan dia adalah anak tunggal, supaya kita ini mencontoh hidupnya dia menjadi anak-anak Bapa. Tujuan Bapa mengutus anak tunggalnya supaya anak yang tunggal ini menjadi yang sulung dan kita menjadi saudaranya. Coba sekarang Pak Suki ya, pakai bahasa Indonesia yang umum aja. Ketika kita mendengar sosok Tuhan, apa dalam pikiran kita? Pasti dia pencipta, disembah, yang minta segala sesuatu ke dia. Bahkan Yesus sendiri kan bertuhan kan? Iya apa enggak? Iya. Ya makanya. Betul, Bang. Tapi Kristen enggak kayak gitu, Kristen itu. Yesus diposisikan ya Tuhan. Enggak usah dimakna yang lain sudah, makna secara umum. Itu kesalahan Kristen itu. Secara umum. Seharusnya dijelaskan lebih detail ya, karena di dalam Bible memang ada kata penciptaan untuk Yesus. Misalnya gini, di dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Sebenarnya Yesus itu menciptakan juga, tetapi bukan menciptakan langit bumi dan manusia, tetapi menciptakan manusia baru. Maka orang yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Nah, pengertiannya memang harus lebih jelas ya. Gitu. Tujuan para nabi diutus itu supaya memberi penciptaan baru kepada manusia. Makanya penciptaan baru kepada manusia ini melalui firman-firman yang dia terima. Kalau orang itu percaya kepada firman itu, ajaran oleh Musa, Yesus, Nabi Muhammad, maka kalau orang melakukan beneran, ya dia hidup baru. Sama seperti Nabi Muhammad diutus di Arab jahiliyah. Dengan terutusnya Nabi Muhammad hilang kejahilian itu. Mereka bertauhid, berakhlak, hidup baru langsung. Dulu kalau punya anak perempuan dibunuh, kan gitu. Dengan turunnya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad, hidup baru mereka. Maksudnya apa? Berakhlak. Dulu mereka membangga-banggakan suku. Kalau suku ini tinggi, kalau ini rendah. Islam datang, oh tidak ada. Semuanya di sisi Allah itu sama. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah takwanya.
Percuma kamu sukunya tinggi atas paling atas. Kamu udah berilmu, jauh dari Allah, tidak ada harganya bagi Allah. Walaupun suku apapun paling rendah, dia bertakwa, dia pilihan menurut Allah. Itu. Jadi menghilangkan hal-hal yang kayak gitu itu. Hidup baru itu Iya. kayak gitu. Ya tadi gini Ustadz, tadi saya ada di room Abuya ya. Tadi saya sih udah tanya juga kepada, dijawab oleh Pak Datuk ya. Cuman saya mau konfirmasi aja kepada Pak Ustadz nih. Kayaknya ada perbedaan ya antara Kristen dengan Islam ya. Sebab di dalam Kristen itu begini, kenapa manusia diselamatkan? Dia ada sebabnya. Nah sebabnya karena ada pelanggaran. Nah pelanggaran itu merusak dari gambar diri daripada manusia itu. Nah sehingga apa yang diselamatkan? Ya jiwanya, pikiran dan perasaannya itu. Karena di dalam kekristenan bahwa yang diselamatkan jiwa dan pikirannya itu seperti di dalam Filipi 2 ayat 5. Kamu harus hidup seperti Yesus. Hidup itu ada pikiran, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Sama, Islam itu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad ada tauladan yang baik. Maka kalau kita ingin hidup yang baru, ibaratkan berakhlak, ikutin tauladan itu. Semua para nabi itu, bukan hanya Yesus. Gitu deh. Ya, Justru ya. kalau Tadi Islam gini, lebih lengkap datanya, banyak. Mau melakukan apapun, Nabi contohnya. Gitu. nah kalau Ustadz jawab bagaimana? Sebab apa manusia diselamatkan kalau di dalam ajaran Islam? Ya Ada keselamatan nggak apa sebabnya? dalam Islam? Kunci surga apa? Pertama itu dulu. Dalam Islam apa? Fusilat ayat 30. Atau mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Kunci surga udah dapat, dia satu sudah. Tinggal melakukan perintah-perintah dan larangan ini. Ada perintah lakukan, larangan tinggalkan. Semua para nabi ya gitu, ada perintah, ada larangan. Taurat itu kan gitu. Quran juga gitu. Tapi pertama, keselamatan nomor satu, mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal mereka, mengenal engkau satu-satunya Allah. Itulah hidup yang kekal. Islam juga gitu. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yesus juga gitu. Itu yang pertama. Percuma kita baik kayak apapun kalau tidak kenal Allah, tidak akan masuk surga. Karena ajaran pertama, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita. Hukum yang terutama, Esa. Gitu. Ya, ini saya baca 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Elohim, anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus. Nah, kita sudah mengenal yang benar. Bagaimana cara mengenal yang benar? Ini di dalam 1 Yohanes 4-nya ya, 7 dan 8. Begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini jawaban dari Yohanes 17 Iya, ayat itu 3. semua ajaran para nabi kayak gitu. Gitu ya. Ajaran semua para nabi ya gitu. Hukum kasih ya berarti. Iya. Ya, ya. Bahkan ada hadis banyak kayak gitu itu. Kalau kamu menyayangi makhluk yang di dunia, di bumi, kamu akan disayangi oleh yang di langit. Ya, kayak gitu banyak. Karena semua ini ciptaannya Allah, harus kita sayangi kan gitu. Makanya gini, kalau kamu ingin menyakiti orang, coba berkaca ke kamu sendiri. Ketika kamu disakitin, sakit nggak? Iya, ya udah jangan nyakitin orang. Nah kayak gitu kan? Ya, mantap. Kayak gitu. Ya, itu di Matius 7 ayat 12 ya. Matius Iya, kalau 7 hadis ayat ada. 12. Dalam hadis gitu. Ya, segala Makanya ada orang sesuatu mau yang berzina. kamu Makanya gini, ada orang mau berzina. Apa kata Rasulullah? Kamu kalau ibumu, saudaramu digituin sama orang, terima nggak kamu? Enggak. Ya kalau gitu jangan kamu lakukan. Gitu. Benar, Jadi benar, banyak hadis-hadis kayak gitu itu. Ya, Yesus juga mengatakan dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, Itulah makanya isi semua seluruh para hukum nabi Taurat ya dan gitu, kitab para udah. nabi. Ya. Karena di sini tulis itulah isi seluruh kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi nabi mengajarkan untuk berbuat yang seperti Yesus perintahkan ini ya. Ya, Ustadz, kebetulan di sini 0012 nih jam. Iya, Jadi iya. saya undur diri nih. Terima kasih nih Pak Ustadz. Oke. Mari Hmm. Pak Otak Cerdas, Ya, Pak Datu, selamat istirahat ya. Pak Madu, Pak Noah, dan Pak Toko Mentari, juga Pak Jiwa Baru ya. Saya izin turun dulu ya.
Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ayo toko menten. Silakan yang lainnya, ayo. Iya, sebenarnya diskusi ini kita harus mengerti tentang Tritunggal dulu, Pak Ustadz Tahta. Nah, ya. Di sini banyak penonton yang belum mengerti tentang Tritunggal. Saya sudah sering menjelaskan Tritunggal di setiap komal tuh. Tapi kan penontonnya berbeda-beda. Kita kan di sini untuk penonton. Jadi saya izin untuk menjelaskan Tritunggal supaya kita bisa mengerti, supaya diskusi bisa berlanjut. Oke ya? Silakan. Oke, karena banyak orang yang berpikir ilah orang Kristen itu ada 3. Itu masalahnya di situ kan. Kristen itu menyembah sang ilahi yang esa. Jadi Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu sang ilahi. Putra itu Yesus atau firman sang ilahi. Dan Roh Kudus adalah roh sang ilahi yang adalah satu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang firman. Firman di dalam bahasa Yunani itu ada 2 kata. Yang pertama logos, yang kedua rema. Perkataan saya ini yang terdengar itu yang disebut rema. Dan perkataan saya ini berasal dari pikiran saya yang ada di dalam saya, itu yang disebut logos. Karena ketika kita berpikir itu berarti kita berkata-kata di dalam hati. Sama seperti manusia, kita diciptakan mempunyai tubuh, pikiran, dan roh. Sekarang misalnya Pak Ustadz Tahta melakukan pekerjaan. Pak Ustadz bisa melakukan pekerjaan itu karena Pak Ustadz mempunyai tubuh. Kalau Pak Ustadz tidak mempunyai tubuh, tidak ada yang melakukan pekerjaan itu. Dan Pak Ustadz bisa melakukan pekerjaan itu karena Pak Ustadz mempunyai pikiran. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Ketika kita berkehendak, ketika kita berkata-kata, ketika kita berjalan, berlari, mengambil sesuatu, itu semua berasal dari pikiran. Jadi Pak Ustadz bisa melakukan pekerjaan itu karena Pak Ustadz mempunyai pikiran. Dan Pak Ustadz bisa melakukan pekerjaan itu karena Pak Ustadz hidup. Itu berarti karena Pak Ustadz mempunyai roh. Sekarang siapa yang melakukan pekerjaan itu? Tubuh Ustadz Tahta, pikiran Ustadz Tahta, atau roh Ustadz Tahta. Itu semua tidak bisa dipisahkan. Yang melakukan pekerjaan itu adalah Ustadz Tahta. Jadi Tritunggal, Sang Ilahi, atau firman Sang Ilahi, dan roh Sang Ilahi, itu adalah satu. Sang Ilahi yang esa. Yesus adalah firman Sang Ilahi yang ada di dalam Sang Ilahi, yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Itu berarti Yesus utusan, yang berarti dari satu tempat diutus ke tempat yang lain. Yesus dari dalam Sang Ilahi diutus turun ke dunia menjadi manusia. Dan ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi tidak ada. Firman itu tetap ada di dalam Sang Ilahi. Itu sebabnya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Silakan. Pertama, kalau sudah Tuhan tri itu punya tugas-tugas, sang sumber satunya gini, tugasnya ini, ya itulah dewa-dewa. Kan tadi sudah aku bilang, Brahma itu pencipta, itu berarti sumber. Kalau Wisnu penyedia, Siwa penghancur. Tiga-tiganya ya dewa. Bapak sumber, anak firman, bagian ini. Ya, tiga-tiganya ya Tuhan. Makanya kalau ditanya, Brahma dewa. Siwa dewa. Wisnu dewa. Punya tugas, iya, masing-masing. Ya, begitu juga Bapak. Kalau tidak ada gini, terus maka perlu anak. Itulah pagan. Gitu. Yang kedua, firman ya. Kita harus tahu, tadi sudah aku bilang, firman itu kan perkataan kan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, ya Tuhan berkata-kata. Kalau tidak berkata-kata, gimana manusia mau menerima ajaran? Wah, manusia ini bisa dia mendapat ajaran kalau mendengar. Contohnya Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan adalah firman-Nya Allah. Nabi Muhammad mendengar. Berarti Tuhan berfirman.
Yesus juga gitu. Yohanes 15:15, aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Yohanes 12:50, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Kenapa kok Yesus ini menerima ajaran? Dari mana ajaran? Ajaran yang dia dengar. Apa yang dia dengar? Firman Tuhan. Setelah didengar disampaikan Yohanes 17 ayat 8. Gitu. Makanya disebut utusan. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Sekarang mana firman itu? Kalau ke Musa Taurat, ke Isa Injil, ke Nabi Muhammad Al-Quran. Jadi yang firman Tuhan Al-Quran, Taurat, Injil. Sedangkan orangnya yang menyampaikan utusan. Kayak saya diutus oleh Bang Juma. Tata, kamu datang ke Jakarta, sampaikan ini. Saya ini menyampaikan firman, menyampaikan perkataan Bang Juma yang saya dengar. Apa isinya? Katakan Tata kepada orang ya di cabang api di sana. Berarti saya menyampaikan ucapan Bang Juma yang saya dengar. Berarti saya ini utusan. Begitu juga Yesus. Yesus ini bukan firman, penyampai firman. Nah, kalian kan cuma taunya ayat palato itu. Pada mulanya firman, bukan dari Yesus kan itu. Orang Kristen mengatakan, ada yang mengatakan ini tambahan, sisipan. Yesus, kamu itu firman apa? Apa manusia yang menerima firman? Kata Yesus, aku manusia menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Tidak pernah dia mengatakan, akulah firman. Nggak ada. Tidak pernah Yesus mengatakan kayak gitu. Makanya ketika saya nanya ke orang-orang Kristen, bingung mereka. Saya nanya, Yesus menerima firman apa tidak? Apa kata mereka? Tata, Yesus itulah firman. Yang saya tanya, menerima apa enggak? Enggak, dia firman sendiri. Nah itu kan, karena ada ngerti Bible. Gitu. Ya, jadi terus aku dan Bapak satu, udah usah itu dipakai. Karena saya bisa bantah Yohanes 17:21 dengan Yohanes 14 ayat 20. Aku Bapa mereka satu. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa mereka satu. Ya, ayatnya banyak kayak gitu. Bahkan di dalam 1 Yohanes 1:4-13. Engkau di dalam Allah anak-anakku. Kamu berasal dari Allah. Bahkan dalam Yohanes 17:14, apa kata di situ? Ya, aku telah menyampaikan firman kepada mereka dan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi bukan hanya Yesus, mereka juga. Jadi aku dan Bapak satu, aku bukan dari dunia, bukan hanya Yesus, mereka juga banyak datanya. Gitu ya. Oke, silakan. Apa lagi? Ya, saya tidak akan mengulangi Tritunggal lagi. Tritunggal itu Sang Ilahi yang Esa. Penonton masih banyak yang nggak mengerti ya. Dia terobsesi atau terpengaruh dengan kata tri. Kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Kata Tritunggal itu sebutan untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Sang Ilahi yang Esa. Saya udah jelaskan tadi kan, Sang Ilahi, firman Sang Ilahi, dan Roh Sang Ilahi itu adalah Sang Ilahi yang Esa. Sekarang saya akan kasih analogi lagi. Segala sesuatu itu diciptakan, hanya Sang Ilahi yang tidak diciptakan. Sekarang saya mau tanya, apakah firman Sang Ilahi dan Roh Sang Ilahi itu diciptakan? Firman Sang Ilahi dan Roh Sang Ilahi itu tidak diciptakan. Sebab kalau firman itu diciptakan, berarti ada saat di mana Sang Ilahi tidak memiliki firman. Dan Roh Sang Ilahi itu tidak diciptakan. Sebab kalau Roh Sang Ilahi diciptakan, berarti ada saat di mana Sang Ilahi tidak memiliki roh. Jadi firman Sang Ilahi dan Roh Sang Ilahi itu tidak diciptakan. Sekarang premis pertama tadi, hanya Sang Ilahi satu-satunya yang tidak diciptakan. Tetapi premis kedua, firman Sang Ilahi dan Roh Sang Ilahi juga tidak diciptakan. Itu berarti firman Sang Ilahi dan Roh Sang Ilahi ada di dalam Sang Ilahi bersama-sama dengan Sang Ilahi. Itu pengertian Tritunggal, bukan tiga ilah. Silakan. Jadi kalau kita pakai Bible ya, atau pakai Al-Quran, roh itu kalau kepada manusia ciptaan. Fanafatu fihi min ruhi. Kalau dalam Bible, roh Tuhan itu ada pada semua manusia.
Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Maksudnya apa? Ya, kita ini diberi roh oleh Tuhan. Makanya kalau orang meninggal, roh kembali ke Allah. Nah, jasad ini, yang tampan ini, semuanya, ini kan dari tanah Adam. Maka dikembalikan ke tanah. Coba baca ya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh Allah kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau bahasa Islamnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah. Tubuh dari Allah. Dari tanah dibuat awalnya. Kembalikan ke tanah, dikubur. Wa ilaihi raji'un, kembali ke Allah rohnya. Roh tidak pernah mati. Lalu roh itu dalam Bible ciptaan. Mana datanya? Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Bahkan kalau yang lucu lagi nanti Ayub 27 ayat 3. Di mana tempatnya roh Tuhan itu? Ada di lubang hidung. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidung. Nah, jadi kalau gini, jangan keras-keras. Nanti roh Allah kabur ini. Gitu ya. Jadi kita pakai data, roh itu ciptaan. Ibaratkan gini, ada orang buat HP. HP ini kalau tidak ada baterai, tidak hidup. Maka aku menciptakan baterai, pasang, hidup. Baterai dengan HP ciptaan. Manusia diciptakan Adam, berwujud manusia. Kalau tidak ditiup roh, ya tidak hidup. Maka Allah menciptakan roh juga. Gitu ya. Jadi roh itu ciptaan dalam Al-Quran dan Bible. Kalau dalam Al-Quran kepada Adam, fanafahtu fihi min ruhi. Kepada Isa, fanafahna fiha min ruhina, ditiup roh. Begitu juga manusia dalam hadis. Ketika janin berumur 120 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Sama seperti Yesus. Fanafahna fiha min ruhina. Sama seperti Adam. Fanafahtu fihi min ruhi. Karena kalau tidak ada roh, mati, tidak akan hidup. HP tanpa baterai, mati. Jadi dua-duanya ciptaan. Manusia diciptakan tubuhnya dari tanah, rohnya diciptakan juga, gitu ya. Oke, silakan. Boleh saya tanggapi? Anda kayak ngomong sama anak sekolah minggu. Saya tahu roh untuk manusia itu diciptakan. Yang saya katakan itu roh sang ilahi. Si Tahta kayak ngomong sama anak sekolah minggu dia. Manusia diciptakan, anak sekolah juga tahu. Katanya roh Anda Tuhan. bilang roh manusia itu diciptakan. Saya udah tahu itu, anak kecil juga udah tahu, Ustaz Tahta. Yang saya sedang katakan tuh roh sang ilahi dan firman sang ilahi itu tidak diciptakan. Loh, Tapi silakan kan di sini ada rohku ada semua pada manusia. ya, roh sang ilahi itu tidak diciptakan, dia bisa hadir di dalam manusia. Rohku di situ siapa? Rohnya siapa? Rohku ada semua pada manusia. Maka manusia ini roh di sini ciptaan. Zakaria 12 ayat 1. Roh Kudus atau roh sang ilahi itu bisa beserta dengan orang-orang yang benar. Tapi roh sang ilahi tetap ada satu di dalam sang ilahi yang tidak diciptakan. Masa roh sang ilahi diciptakan? Oke, di sini ada yang benar itu Tuhan itu jangan diserupakan dengan manusia punya roh, gak ada. Tuhan itu roh, maksudnya apa? Tidak serupa dengan apapun, tidak bisa dilihat. Jangan dikatakan Tuhan punya roh, punya firman. Bukan. Tuhan itu hidup. Apakah hidupnya Tuhan pakai roh? Ya tidak. Tuhan itu berbicara. Apakah butuh mulut? Tidak. Tuhan melihat butuh mata? Tidak. Maksudnya gitu. Jangan disamakan. Oh, Tuhan punya roh. Kalau udah punya roh mati loh. Emangnya manusia? Bukan. Tuhan hidup dah butuh roh. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Jangan kamu sama-samakan. Punya roh apa kayak. Makanya kalau kamu beristilahkan kepada manusia punya roh apa? Ini kata Paulus, botol orang kayak gitu itu. Coba ini datanya ya.
Roma 1 ayat 21 sampai 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia ya sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ya, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang botol menjadi gelap. Ya, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmah, tetapi mereka telah menjadi botol. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, ya, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang, ya emangnya manusia Tuhan itu? Ya kalau Tuhan, ya. Kalau manusia butuh roh. Nah kata Paulus, kalau orang menyamakan kayak gitu, botol. Gimana? Ayo, silakan. Oke, berarti menurut Ustaz Tahta, Sang Ilahi tidak memiliki roh ya. Biar penonton yang menilai aja. Ya coba. Kami orang Kristen itu mengenal Sang Ilahi melalui Yesus. Jadi firman Saya juga mengenal Allah melalui Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Tuhan itu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang tidak kelihatan, la tudrikuhul absar. Yang tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'. Begitu juga Yesus. Tuhan itu yang benar adalah Allah yang esa. Markus 12:29. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Yang tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14. Sama kan? Mereka kenal Tuhan dari Yesus, saya kenal Tuhan dari Allah karena saya umatnya. Saya kenal Tuhan dari Nabi Muhammad karena saya umatnya Nabi Muhammad. Sama, mereka mengenalkan Allah kepada umatnya. Gitu. Iya, tapi Paus. Iya silakan. Tunggu dulu sebentar ya. Tapi Pak Ustadz Tahta jangan memaksakan untuk berdiskusi sampai berkata Sang Ilahi tidak memiliki roh. Itu sumber kehidupan. Roh Sang Ilahi itu sumber kehidupan segala sesuatu. Jadi Pak Ustadz Tahta, tunggu dulu Bang Mentil. Ini loh, biar tenang kita ya, biar agak terganggu, biar mereka juga. Anda dari tadi ngomong mulu, saya baru ngomong di mute. Yang mute siapa itu? Saya baru ngomong. Tunggu dulu, saya mau nyapa biar tenang kita. Ya, assalamualaikum. Oke. Gitu. Waalaikumsalam. Nah, kita tenang terus ngomong kan. Nah, gitu. Silakan. Ayo. Saya tambahkan sedikit aja, mungkin setelah itu saya mundur. Oh, gimana? Saya nggak tahu kalau di Muslim itu ada nggak ayat Quran yang menceritakan tentang seperti dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Di sini kita dalam pemahaman kekristenan kita dari sinilah sudah ada figur, sudah ada satu pribadi yang dimana Allah itu punya roh dan punya firman. Dari sinilah dasar kita berlandaskan bahwa Allah itu bukan memiliki tiga pribadi. Kalau tadi dibilang Allah nggak punya roh, atau firman itu diciptakan, atau roh itu diciptakan. Nah ini kan satu pemahaman yang sangat tidak pas kalau dengan pemahaman kita iman Kristen ya. Benar sekali tadi bahwa seperti tubuh kita ini ya, tanpa roh kita ini mayat, tanpa roh kita mayat, tanpa tubuh kita mati ya, iya kan? Jadi benar-benar Allah itu punya satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan di dalam keilahi, dalam pribadinya Dia, sama dengan kita juga kan, tubuh, jiwa dan roh, satu semuanya itu. Anda salah mengartikan itu. Coba kamu nanya ke orang Yahudi tentang ayat itu. Bukan roh Allah di situ. Angin Allah yang ibaratkan gini loh, ada helikopter di atas air. Pasti angin helikopter ke angin ini yang melayang-layang kan di bawah itu. Bang Billy menceritakan kayak gitu itu. Bukan roh Allah.
Ya. Nah, sama dengan Al-Qur'an, inna rabbukumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy yamshil lailan nahar yatlubuhu hasisa wa syamsa wal qamar wan nujum, kayak gitu ya. Musakharati ya'muru ya bi amri. Jadi sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas aras. Makanya nanti apa? Di atas angin kan gitu. Nah, begitu juga dalam pandangan Yahudi. Ya. Di situ angin Allah. Ya, di atas air kan gitu. Bukan Kristen. Kalau Kristen mengatakan roh Allah. Padahal kata Bang Billy bukan kayak gitu. Itu yang punya kitab orang Yahudi loh. Seperti Islam. Itu argumentasi saya ini dibuktikan di ayat 26 itu. Karena itulah berfirmanlah Allah, baiklah kita. Dari kita, kata kita ini udah jamak. Sudah ada 3 unsur di dalam diri Allah itu. Kalau kita bilang kita ini satu kan, apa kita yang salah atau kita yang nggak paham gitu? Udah Bang, udah. Anda sudah salah mengartikan tadi. Roh Allah itu salah sudah. Saya sudah dialog dengan orang Yahudi. Tidak seperti pemahaman Anda. Nah gitu, Masuk di kita dalam Islam. Allah punya 3 pribadi yang Roh gini Bang, gini loh. Islam Yahudi memahami roh itu sama seperti Al-Quran. Roh itu bisa bermakna banyak. Contohnya dalam Islam. Fa'arsalna ilaiha ruhana, ruh. Kemudian Allah mengutus roh, yaitu Jibril. Kadang-kadang roh itu bermakna apa? Al-Quran. Yanzilul malaikatu birruh. Ya. Yang malaikat turun membawa ruh, yaitu Al-Quran. Kadang-kadang bermakna roh jasad. Yasalunaka 'anir ruh. Seperti orang Yahudi. Ruh di situ bukan berarti roh, tapi angin. roh itu, aduh ini sudah sangat melenceng jauh. Mana ada Tuhan nggak punya roh. Makanya Anda yang tidak paham Bible Perjanjian Lama, tidak ngerti Anda. Anda menyesuaikan dengan pikiran Anda, tidak sesuai dengan orang yang punya kitab. Roh Tuhan itu diciptakan kan, ini kan sudah. Izin masuk Ustaz, boleh enggak Ustaz? Ya, silakan. Terima kasih ya untuk kesempatannya. Loh, bentar Bang Jiwa. Gini, di situ kan dikatakan roh Elohim kan gitu ya. Nah, seharusnya ketika kita menilai sesuatu itu harus dengan konteks bahasa sana. Bahasa aslinya seperti apa? Kan di situ ada kaidah-kaidah toh. Nah, Perjanjian Lama kaidahnya itu pakai kaidah bahasa apa kira-kira? Ayo, bahasa apa? Bang Jiwa? Maksudnya apa? Bahasa Original teksnya Perjanjian Lama itu pakai bahasa apa? Bahasa roh. Kareberebe, Jangan, nggak ada kaidah bahasa roh. Kaidah bahasa Ibrani toh. Iya, bahasa Ibrani. Kita kan Oke. Gini, Pak Jiwa. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu satu rumpun tuh. Satu rumpun. Kaidahnya mirip-mirip. Bahasa Indonesia pun juga mirip-mirip juga dengan bahasa sana. Contoh nih. Kalau Bapak membaca di dalam Perjanjian Lama, roh Tuhan bukan berarti Tuhan itu punya roh, enggak gitu, Bre. Itu 2 kata toh. Ada roh sama Tuhan. Terus Tuhan itu adalah roh, enggak gitu juga. Contoh, kita ganti nih, 2 kata ini kita ganti. Contoh kambing mentari, coba. Itu kan ini ada Pak Toko nih, kambing Toko mentari, itu ya. Toko mentari kan 1 kata karena nama kan gitu. Nah, apakah dengan kata-kata kambing Toko mentari ini ada Pak Toko mentari ini adalah kambing ganda? Coba, mau Anda mengatakan kalau saya bilang ini kambing, ya kambing Pak Mentari, terus berarti Pak Mentari ini kambing? Kan enggak gitu. Di situ ada makna yang tersisip, yang tidak terlaksana, tidak terlontarkan, tapi kita paham. Maksudnya ini apa? Maksudnya itu adalah roh milik Tuhan. Siapa roh milik Tuhan? Banyak, malaikat pun roh. Gitu loh.
Paham Sam? Ya memang agak susah kalau kita mau bilang Ya kita pakai kaidah bahasa toh. bahwa Allah itu terpisah daripada diri Allah sendiri, atau Nah itu maksa, terlalu maksa. Coba kalau aku bilang nih, kambing jiwa gitu, Pak jiwa itu kambing gitu. Coba. analogi yang salah, itu keliru. Kok analogi ya sih? Kenapa sih analogi saya salah terus? Contoh, Roh Allah itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan dari firman, dari kuasa yang dia punya. Siapa yang ngomong? Nah coba. Di dalam asal ayat 1 dan 2 ini udah jelas. Ketiga dalam pasal ayat 26 ini adalah satu kesatuan di mana baiklah kita, udah jelas di situ. Siapa yang ngomong? Enggak, siapa yang ngomong satu kesatuan tidak terpisah itu siapa yang ngomong? Coba. Di mana itu? Kita bukan orang bodoh ya yang tidak bisa melihat bahwa walaupun Tuhan tidak mengatakan saya ini 3 pribadi, tapi kita kan sudah bisa melihat, bisa belajar bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah dia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sama dengan Yohanes pasal 1. Gak kesana Pak pertanyaanku, Pak. Pertanyaanku kulangi ya. Yang bilang ngeroh sama Tuhan itu tak terpisah itu siapa gitu loh. Oh, tadi kan, tapi kita kan lari dari katakan bahwa Roh Allah itu diciptakan. Lah memang. Coba lagi kata. Bentar, malaikat roh bukan? Kenapa lari ke malaikat lagi? Lah gimana sih? Malaikat Kita itu lagi juga bahas rohnya bagaimana Tuhan Pak, yang diciptakan oleh Tuhan. Roh milik Tuhan itu. Terus maksudnya malaikat punya roh, itu roh dari Tuhan, itu maksudnya? Kan malaikat itu makhluk roh. Ya, kalau yang nama diciptakan ya kita punya lah. Kita punya roh Allah, roh yang diciptakan, roh manusia yang diciptakan oleh Allah. Iya, malaikat Kalau itu kan makhluk roh bukan? Oh iya, dia punya maksudnya. Iya, kan makhluk roh itu malaikat. Milik Tuhan enggak? Oh, segala sesuatu ini dunia, isi dunia ini dia yang punya kan? Kalau aku ngomong malaikat itu rohnya Tuhan, boleh enggak? Ya terserah, kalau memang kamu meyakini. Bisa enggak? Gitu loh, pertanyaanku bukan terserah Pak. Bisa enggak? Aku nih punya kambing nih. Aku ngomong ini kambingku, boleh enggak? Semua di dunia ini ciptaan Tuhan kan? Ya makanya malaikat itu roh Tuhan toh. Kalau saya mau bilang bukan, saya bisa keliru loh. Lo enggak, ini malaikat roh Tuhan bukan? Itu loh pertanyaanku Pak. Enggak jauh. Malaikat diciptakan oleh roh sang ilahi. Di dalam tubuh saya juga ada roh yang diciptakan oleh sang ilahi. Kapan Terus analogi Tuhan Anda buat tentang kambing itu salah, Bang Madu Kubah. kapan Anda Tuhan jangan bilang buat malaikat? kambing Coba jiwa gimana ada? baru atau kambing toko mentari. Anda harus menganalogikan dengan pikiran. Anda harusnya bilang pikiran jiwa. Apakah itu jiwa? Ya, jawabannya bukan kambing. Tadi saya sudah menjelaskan Tritunggal. Santai dulu, Anda masih santai tidak dulu. Ngerti. Nggak ke situ, Pak Silakan. Mentil. Pak Mentil nggak ke situ. Aku kan analoginya, saya ngomong nih, kambing Pak Mentil. Nih, ada 2 kata nih, ada kambing, Pak Mentil. Apakah kalau ada 2 kata ini, Pak Mentil ini adalah kambing kan enggak? Bukan. Oh gitu. Lah ya bukan. Anda harusnya bilang pikiran toko mentari. Apakah itu saya? Baru Kok saya pikiran jawab. tuh? Ya. Lah. Pikiran tuh kok itu roh kita bilang, Pak. Rohnya Ya Tuhan Anda bukan, analogikan dengan kambing. Lah iya, Harusnya malaikat Anda rohnya dengan Tuhan enggak? analogikan dengan pikiran dan roh. Kalau saya ngomong nih, ini malaikat rohnya Tuhan, boleh enggak? Bukan diciptakan oleh roh sang ilahi. Lo enggak, kan aku punya kambing nih, ini kambingku. Kalau Tuhan ngomong kepada malaikat, ini rohku, boleh enggak? Kan malaikat roh. Diciptakan oleh sang ilahi. Gimana Madu Kubah Hijau? Anda Lah, mau iya. berpolemik yang agak cerdas lah. Iya, kalau mau berpolemik yang agak cerdas. Lah iya, Jadi ini cerdas polemik ini Pak. terjadi bukan karena Iya, Pak. kecerdasan Anda, tapi karena kekacauan pikiran Anda. Saya enggak kacau. Kalau saya punya kambing nih, saya bilang ini kambingku gitu. Kambing si Madu. Gitu. Bisa toh? Oke, Kambing Bang Pak Domba, Mentari. Bang Jiwa Baru, ya udah dijawab aja tuh. Lah. Mundur alon-alon. Sudah analogi, sudah lari gitu, sudah bingung di mana itu rohnya. Kita pakai kaidah bahasa aja, Pak, gitu loh, Pak. Kita kan punya bahasa nih. Kita bisa mengerti bahasa kita. Kenapa sih Mari kita kok sulit kembali ke- banget gitu loh.
the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.